Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan beserta anggota Komisi 3 yang saya hormati, Mbak Anis Hidayah yang saya hormati. Saya ini hari ini cukup surprise, ternyata dari daerah saya, dari Bojonegoro. Kebetulan saya lihat lahirnya beliau itu di pinggir hutan betul ini. Ternyata ada tokoh-tokoh perempuan yang juga punya pengalaman yang luar biasa dalam perjuangan moralnya mengawal buruh migran kita. Dan sudah mendunia, Pak. Gitu. Mudah-mudahan ini terpilih. Saya terima kasih tadi dari Aceh pun sudah mendukung kita. Baik, Mbak Anis yang terhormat, jika saya tadi mencoba melihat dari CV-nya, tentu seperti yang disampaikan Bang Nasir dan juga Bang Arsul tadi, tidak berlebihan jika memang kita sangat berharap bahwa ada penyegaran-penyegaran dalam tubuh Komnas HAM ini untuk memperjuangkan apa yang kita harapkan semuanya, khususnya juga terkait dengan perlindungan HAM di buruh migran gitu. Karena apa? Dalam konteks kejahatan transnasional, buruh migran ini juga sejauh ini belum mendapatkan keberpihakan yang besar dari negara ini, karena kita tahu bahwa penindakan-penindakan yang sifatnya parsial di dalam pengentasan persoalan kejahatan transnasional yang khususnya tindak TPPO, ini sebetulnya penindakan-penindakan ini bukanlah kemudian bukanlah ujung dari penyelesaian kasus ini. Fenomena gunung es di belakang kasus ini sangat besar begitu. Nah, untuk itu tentu Mbak Anis saya yakin juga memahami betul bagaimana kemudian kasus TPPO, perlindungan buruh migran, kemudian pelanggaran HAM yang terjadi itu juga sangat masif, yang saat ini juga tidak menjadi perhatian yang besar buat bangsa ini. Nah, untuk itu saya ingin menekankan bahwa sejauh mana gitu perlindungan HAM, kehadiran negara di dalam melindungi buruh migran kita, khususnya yang ada di luar negeri. Karena saya mendengar juga khususnya di Malaysia ini, kemudian banyak anak yang lahir di luar kawin, yang kemudian statusnya sangat tidak jelas, yang kemudian mengenyam pendidikannya pun juga tidak jelas, sehingga ini juga menjadi harus kita buka seterang itu bahwa ternyata fenomena buruh migran di luar negeri ini bukan hanya persoalan buruhnya juga, tapi juga persoalan sosial atau potensi damage yang ditimbulkan juga besar. Nah, selain itu, Mbak, saya yakin bahwa ketika Mbak Anis ini memang sudah yakin ingin mengikuti seleksi Komnas HAM ini, tentu paling tidak memahami secara utuh dan visi ke depan yang akan dibawa Mbak Anis. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana Mbak Anis melihat Komnas HAM saat ini dalam perspektif menjalankan tugas dan tanggung jawab? Apakah masih ada tugas-tugas, apakah masih ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan, ataukah masih ada fokus-fokus yang juga harus dilakukan Komnas HAM ke depan, bukan hanya terkait dengan isu-isu yang ada di sekarang ini gitu. Nah, untuk itu kira-kira jika Mbak Anis Hidayah ini ke depan, warna apa yang akan Mbak Anis lakukan di Komnas HAM ini? Apakah terkait dengan buruh migrannya ataukah terkait dengan yang lain gitu, karena kita juga tahu bahwa mohon izin dengan kewenangan yang dimiliki HAM ini dengan bobot tugas dan tanggung jawab yang ada saat ini, ya tentu butuh terobosan gitu. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami tanyakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.